Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani bidari amin. Amin. Wa fil hadis lan kasebut ing dalem hadis ata sawan an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulun wong lanang faqala mangka ngucap sapa rajul inni satuna ingsun inni satemene ingsun adnabu inni satemene ingsun iku adnabu ngelakoni dosa sapa ingsun dan ing siji dosa Aziman kang agung kang gede pahalli mangka ana toh ana pahalli mangka apa toh ana iku kedua ingsun min taubatin saking taubat faqala mangka dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka ana toh iku tetep kedua sira min ummin utawi saking ibu qala mongko ngucap sapa rajul la qala mongko ngucap sapa rajul la ora faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalaka mongko ana toh iku kedue sira min khalatin utawi bibi qala mangka dawuh sapa rajul na'am nggih faqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa birroha mangko bagus nang sapa sira ing bibi wa amal ladzi lan anapun utawi wong yusiu kang ngalani sapa alladzi
ila aqaribihi maring kerabate alladzi wa yudihim lan ngelarakaken sapa alladzi ing aqarib. Wa innahu mangko fa innahu mangka satune wong iku bil aksi kelawan sebalike min dalika saking mengkonon-mengkonon alladzi yuhsin, min dalika saking mengkonon-mengkonon alladzi yuhsin wa yamna'u lan nyegah apa isaa andukulil jannati saking manjing surga. Dalam satu hadis diceritakan masih berhubungan dengan sesuatu yang terjadi antara anak dan saudara, antara anak dan kerabat. Atan Nabi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki. Faqala, terus laki-laki tadi dawuh kepada Kanjeng Nabi, matur kepada Kanjeng Nabi. Apa yang diucapkan oleh rajul tadi? Inni adnabtu dan ban adiman. Kata laki-laki tadi, sesungguhnya saya melakukan dosa dengan dosa yang begitu besar. Fahal min taubatin, apakah ada jalan untuk taubat? Apakah ada jalan supaya saya, kata rajul, supaya saya termasuk orang yang taubat? Faqala, maka Kanjeng Nabi dawuh, hallaka min umin, apakah di diri kamu ada ibu? Apakah kamu masih mempunyai ibu? Maka laki-laki tadi menjawab, la, saya sudah tidak mempunyai ibu. Faqala, maka Kanjeng Nabi dawuh, fahallaka min khalatin, apakah kamu mempunyai bibi? Qala, maka si laki-laki tadi jawab, na'am, enggih ya Rasulullah, bibi mah punya, tapi kalau ibu tidak punya. Qala, maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, fabirrahuma, maka berbuatlah baik kalian. Fabirraha, maka berbuatlah baik kalian terhadap bibi. Karena apa? Wa amal ladzi yusiu ila aqaribihi, adapun orang yang berbuat jelek dengan kerabatnya dan menyakitin hati kerabatnya atau sebaliknya, maka dengan menyakitin kerabat, menyakitin saudara dari bapak atau dari ibu, itu akan menyebabkan yamna'u an dukhulil jannati,
akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan yamnau an dukhulil jannati, akan menyebabkan terhalangnya, tercegahnya masuk surga. Orang yang menyakitin kerabat-kerabat itu akan menyebabkan apa? Terhalangnya masuk surga. Berarti masuk kemana? Ke neraka. Makanya hati-hati kalian. Ini yang dawuh Rasulullah. Ketika seorang laki-laki datang dan matur kepada Kanjeng Nabi, saya mempunyai dosa yang begitu besar. Apakah ada jalan supaya saya bisa terampuni dari dosa besar tersebut? Kata Rasul, apakah kamu mempunyai ibu? Tidak. Apakah kamu mempunyai bibi? Mohon. Rasul, abdi kagaduhan bibi. Nah, ketika kamu mempunyai bibi, jalan untuk supaya kamu diampuni dosa, kata Rasul, berbuatlah baik kepada siapa? Kepada bibi. Jangan sampai menyakitin. Tidak boleh menyakitin hatinya. Tidak boleh berbuat jelek kepada bibi. Maka barang siapa yang berbuat jelek kepada bibi, berbuat jelek kepada saudara, maka itu akan menyebabkan terhalangnya dia terhadap surga, alias dia akan masuk kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Kama kaya dene keterangan bil hadis kang tetep ing dalam hadis, la yadkhulu ora manjing, la yadkhulu ora manjing al jannata ing surga sapa qati'un wong kang mutus sanak atau megat sanak, wa yu'ajjilu lan nyepetaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring qati' ukubatahu ing siksane qati fid dunya ing dalam dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali kasih dengan saudara, dengan orang muslim. Dan orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan, memutuskan pertemanan, maka itu akan menjadikan sebab cepatnya dia mendapatkan azab dari Allah di dunia. Dia akan mendapatkan apa? Siksa atau bebendon dari Gusti Allah di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia juga akan cepat merasakan azabnya, siksanya, bendungnya Gusti Allah. Maka jangan sampai kalian memutuskan silaturahim. Sekalipun besok lusa telah mungkin kamu telah di rumah, ingat teman di pondok itu ibarat apa? Ibarat saudara. Ketika kamu di rumah pulang, jangan sampai putus tali silaturahim dengan satu sama lain. Ketika memutus satu sama lain, apalagi dengan saudara, apalagi dengan kerabat, ingat itu akan menyebabkan cepatnya mendapatkan siksa dari Allah. Di dunia pun akan kontan. Naudzubillah min dzalik. Kama kaya keterangan bil hadis kang tapi dalam hadis al akhir kang akhir. Al akhir kang meneh. Ma min danbin ora ana saking dosa. Ora ana saking dosa azdaro kang leuwih patut min ayu ajila saking yenta nyepetaken sapa Allah Gusti Allah li sahibihi maring wong kang anduweni dosa al ukubata ing siksane fid dunya ing dalam dunia ma'ama barang sertane perkara yudakhiru kang nyimpen sapa Allah Gusti Allah
lahu maring emak fil akhirati ing dalam akhirat minal bagi tinimbang lacut wa qati'atir rahmi lan megot sanak famili wa qati'atir rahmi lan megat sanak famili ma min dan bin ajdara min ayu ajilallahu lisabihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudakhirullahu lahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahmi. Ketika orang memutuskan silaturahim, ketika orang memutuskan sanak kasih, ingat tadi dibilang itu akan menjadikan cepatnya siksaan kalian, di mana di dunia akan menimpa kepada kita. Karena apa? Allah tidak akan nyimpen siksaan. Nanti aja di akhirat tidak. Di dunia pun dia akan diberikan siksaan, apalagi nanti di akhirat. Di dosa yang paling cepat untuk mendapatkan siksaan di dunia adalah orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan tali kasih. Apa sebabnya? Karena memutus tali silaturahim itu adalah perbuatan yang betul-betul melanggar syara. Dan ketika orang memutuskan silaturahim, berarti dia tidak taat atas sesuatu hal yang dicontohkan oleh baginda Rasul, dalam arti dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak, orang yang tidak baik, apalagi kalau membenci atau bermusuhan dengan saudara. Sehingga ketika kita ingin menjadi anak yang baik, jaga akhlak dengan baik, jaga silaturahim yang baik. Ingat, jangan sombong. Deketin keluarga, deketin orang tua. Ketika orang tua tidak ada bibi, ada uang, deketin, minta doanya. Karena beliau mempunyai karomat, mengganti karomatnya ibu atau ayah kita. Paham kan? Dan ketika kita menyakitin mereka, maka akan membuahkan cepatnya siksaan kita di dunia, dan besok tidak akan memasukkan kita ke surga. Dan ingat, ketika kita berbuat baik kepada saudara atau kerabat, itu akan akan membuahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ida asaa ilaika wallahu a'lam bissawab.